Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Tim penilai yang berbahagia dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya Haji Misbah Yusuf, penyuluh agama Islam non PNS Kabupaten Cianjur, membawakan judul Optimalisasi Zakat, Infak dan Sedekah Pedagang Pasar Cipanas. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Amin. Di sini saya akan membawakan 6 poin. Poin pertama, latar belakang masalah. Poin kedua, rumusan masalah. Tujuan penulisan, zakat, infak, sedekah, pasar Cipanas, dan intinya adalah optimalisasi ZIS pedagang pasar Cipanas. Latar belakang masalah. Pasar Cipanas merupakan sentra kegiatan ekonomi di Cipanas, Cianjur, di mana berbagai kalangan berkumpul di situ. Dari mulai muzaki ada, mustahik pun ada, yang berkewajiban mengeluarkan zakat ada, dan yang berhak menerima zakat juga di situ ada. Yang kedua, penyuluhan merupakan salah satu tugas penyuluh yang ditugaskan oleh Kementerian Agama, dan juga penyuluhan merupakan kewajiban kita sesama muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, apa saja keutamaan zakat, infak dan sedekah bagi pedagang pasar Cipanas? Boleh saya turun? Biar kelihatan, terutama sama ibu-ibu. Yang kedua, kesenjangan yang terjadi antara muzaki dan mustahik. Kemudian, bagaimana usaha yang dilakukan penyuluh terhadap pedagang pasar Cipanas, dan apa solusi yang diberikan penyuluh untuk meringankan beban zakat. Tujuan penulisan yaitu pertama untuk mengetahui keutamaan zakat, infak dan sedekah. Yang kedua, untuk mengetahui kesenjangan yang terjadi antara muzaki dan mustahik. Yang ketiga, usaha yang dilakukan penyuluh terhadap pedagang pasar Cipanas. Dan yang keempat, solusi yang diberikan oleh penyuluh untuk meringankan beban zakat, terutama di masa pandemi. Tinjauan teoritis, sebagaimana telah kita ketahui, zakat yaitu kadar harta dari orang tertentu yang diberikan kepada orang tertentu pula dengan beberapa syarat. Kemudian infak. Infak adalah kegiatan amal ibadah dan amal sosial, yaitu untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seseorang atau badan hukum kepada seseorang atau badan hukum dengan satu kebutuhan. Dan sedekah lebih spesifik lagi, biasanya bersifat kekal atau sedekah jariah. Kondisi pasar Cipanas dan data pasar Cipanas untuk agar supaya zakat, infak, sedekah apakah layak untuk dioptimalkan di pasar Cipanas ini. Yang pertama, kondisi pasar Cipanas itu sangat strategis. Karena apa? Karena berada di kawasan pariwisata dan dekat dengan Istana Cipanas. Yang kedua, pasar Cipanas ini aman. Karena di beberapa titik di pasar Cipanas dipasang kamera CCTV. Dan kemudian pasar Cipanas bersih. Kita ingat ada Chef dan USAID yang telah memberikan penghargaan pasar sehat. Dan pelayanan yang maksimal karena pasar Cipanas menyediakan kantor pusat informasi, layanan serta pengaduan bagi pengunjung. Dan ada media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan www.pasarcipanas.com. Data pasar Cipanas berdiri di tanah 16.000 meter persegi dan 12.000 bangunannya, memiliki beberapa blok dan lebih dari 2.700 unit toko, kios, los, dan pelataran. Itu salah satu tangga di pasar Cipanas. Nanti kalau ke pasar Cipanas itu di selfie di situ bisa. Nah, ini yang terpenting, optimalisasi zakat, infak, sedekah pedagang pasar Cipanas, terutama di masa COVID-19 ini. Yang pertama, program unggulan yang saya terapkan di pasar Cipanas adalah BUMZ atau tabungan zakat. Bagaimana teknisnya? Bahwa
ketika para pedagang pasar Cipanas, contoh ibu siapa? Ibu Nenden ya. Ibu Nenden sebagai penjual pakaian di pasar Cipanas, amin lu. Nanti harus kita sama Cipanas. Ya. Di pasar Cipanas, ibu mempunyai toko dan diperkirakan nanti zakatnya 10 juta per tahun. Maka diharuskan ibu menabung 35.000 per hari atau 250.000 per minggu. Sehingga dalam 1 tahun sampai pada jumlah zakat. Di sini kita teknisnya kita bentuk tim untuk pengumpul zakat. Nanti dari tim pengumpul zakat itu mereka dapat honor 2,5 sampai 5% untuk honor meminta atau mengumpulkan zakat tersebut. Dan insya Allah untuk pendistribusiannya, pengumpulannya, dan lain-lainnya, kami selaku penyuluh berkoordinasi dengan UPZ Kecamatan dan Ketua UPDT Pasar Cipanas. Sehingga program ini, tabungan zakat, berjalan dengan baik dan teratur. Yang kedua, program dalam rangka membantu di masa Covid ini adalah Ijuber, infak Jumat berkah. Pagi hari diambil oleh petugas infaknya dan setelah sholat Jumat dibagikan kepada para mustahik yang berada di lingkungan pasar Cipanas seperti pemulung ya, seperti pemulung yang minta-minta, jompo, anak yatim dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, zakat, infak, sedekah merupakan kewajiban. Optimalisasi zakat, infak dan sedekah yang dilakukan penyuluh sangat bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat di pasar Cipanas. Solusi yang akan dilaksanakan oleh penyuluh yakni tabungan zakat, infak dan sedekah, insya Allah mudah-mudahan dapat dilaksanakan dimanapun kita berada, terutama di lingkungan pasar. Terima kasih. Oke, cukup Kak. Sebagai yang memiliki pasar Cipanas, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Dr. Haji Cecep. Ini sudah 2 ya berarti yang pasar. Ya, memang pasar itu luar biasa. Ya, saya juga kadang-kadang suka buka pasar dari jam 9 sampai jam 4, jam 3. Tapi pasarnya online, Pak. Iya, Pak. Sekarang apa aja online ya. Baik. Terkait dengan optimalisasi zakat, zakat infak, sedekah, sedekah gitu ya, pedagang pasar Cipanas. Yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu di regulasi terbaru kita itu ada lembaga yang disebut dengan Basnas ya, ada Basnas pusat, ada provinsi dan kabupaten kota yang dulu ada 4 jam sekarang sudah tidak ada. Itu masalah. Kemudian ada LAS itu lembaga amil zakat yang biasanya itu non pemerintah ya. Kemudian ada juga UPZ. Nah, yang ingin gali dari Pak Miswalah, ada Miswalah, ada Mahla itu ya. Mahla. Ya. Belakang hotel Jam-Jam. Ya, Jam Tower. Iya, Miswalah. Ya, yang ingin saya tanyakan yang pertama tadi posisi Pak Miswalah itu dalam optimalisasi ini ada di mana? Apa ada di UPZ atau ada di pengajian atau di mana? Nah, sehingga nanti akan ketahuan optimalisasi zakat infak sedekahnya apakah optimal, hasilnya seperti apa, tanggung jawabannya seperti apa, ini menjadi penting karena hati-hati Pak, di undang-undang zakat itu sanksi pidananya luar biasa tentang pengelolaan zakat ini ya. Ya silakan. Ya, saya di UPZ Kecamatan Cipanas, alhamdulillah sebagai penasehat dan untuk kegiatan ini sebagai penggagas dan pemantau. Jadi saya katakan tadi bahwa yang bergerak di sini adalah UPZ Kecamatan Cipanas bekerjasama dengan UPTD Pasar Cipanas, sehingga yang tadi katakan tadi tidak melanggar aturan karena siapa yang mengumpulkan zakat tanpa ada izin resmi dari pemerintah itu akan dikenakan tindakan pidana. Ya, terus tentang jawab ini apa posisi Bapak tadi di UPZ ya? Ya, di UPZ sebagai penasehat. Ya, baik. Kemudian tadi untuk hasilnya apakah memang sudah optimal? Misalkan kalau yang tadi kan sekian orang sudah menabung dan seterusnya, ini bagaimana?
Pak. Ya. Sudah ada hasil kan? Ya, untuk hasilnya alhamdulillah yang pertama untuk Hijuber infak Jumat berkah itu sudah berjalan tadi di beberapa blok, karena di Cipanas itu ada 4 blok, yaitu Pasar Induk yang berjumlah 4 lantai, terus ada Pasar Rahayu, ada Pasar Hanggar, dan ada Pasar Unggas Hidup. Nah, di beberapa blok itu mereka sudah melaksanakan Hijuber dan alhamdulillah hasilnya cukup menggembirakan, terutama untuk para mustahik. Ya, saya kira cukup. Silakan. Masih ada waktu kan banyak? Oh, jadi kami persilakan pada juri kedua, Bapak Dr. Hendar, silakan. Oke, Pak Yusfalah, Ya. dengan Bung Jeb dan Hijuber itu perubahan apa yang sudah terjadi di pasar ini? Iya, dengan adanya Bung Jet dan Hijuber, terutama dari kalau untuk lihat lengkapnya di Misfalah YouTube channel di YouTube, silahkan lengkapnya ada gitu ya. Tapi saya akan jawab bahwa pada pedagang pasar Cipanas sangat berterima kasih karena mereka lebih simpel dan lebih dapat meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dengan zakat yang tidak memberatkan. Gitu. Oke kan, waktu habis, silakan akan memberikan closing statementnya. Closing saya, semoga para penyuluh mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buah durian, buah selasi, cukup sekian, terima kasih. Masih ada Haji Sofian, buah hajah asi. Sama, cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung cendrawasih, burung cendrawasih. Terima kasih, terima kasih.